Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Kang Teteh, anak-anakku, dan semua teman-teman. Hari ini kita akan belajar ataupun mendengarkan materi-materi atau ide-ide yang saya buat, yaitu yang berjudul pengembangan TEVA berbasis kelas industri Kawasaki Corleo. Ini adalah salah satu tugas saya dari mata kuliah UAS Pandangan Vokasional dalam Perspektif Global, dan dosen pengampunya Profesor Insinyur Agus Pramono, STMT, PhD, TEJ. Terima kasih kepada Prof. Agus yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada siang hari ini. Dari awal, yaitu perang dagang industri otomotif yang dimulai dari beberapa negara seperti Korea, Tiongkok, dan juga Jepang. Korea dan Tiongkok ini adalah negara-negara yang luar biasa maju gitu. Sekarang pasaran mobilnya lumayan laku di Indonesia, seperti kendaraan listrik yang teman-teman tahu, BYD, Chery, dan juga teman-teman tahu mungkin Ioniq gitu ya, itu punya Korea gitu. Korea dan Tiongkok ini sebenarnya langsung bergerak membuat kendaraan listrik berbasis baterai. Beda seperti Jepang. Jepang step by step. Dia tidak langsung menciptakan kendaraan listrik berbasis baterai, tapi dia awali oleh kendaraan hybrid yang menggabungkan mesin dan listrik. Dan ini sebenarnya adalah inovasi. Inovasi awal gitu, sebelum nanti kita memang memasuki ranah kendaraan listrik. Namun Jepang berpikir kendaraan listrik berbasis baterai tidak sepenuhnya menghilangkan masalah daripada sumber energi terbarukan, karena listriknya dapat tentunya dari batu bara dan juga mengorbankan dari bahan yang sumbernya tidak bisa diperbarui lagi. Jepang berpikir mungkin listrik dari pembangkit listrik ini belum sepenuhnya merupakan inovasi terbaik untuk teknologi. Maka daripada itu, Jepang fokus pada kendaraan listrik berbasis hidrogen atau mungkin uap air ya, teman-teman ya. Terus Jepang juga memiliki produk-produk seperti robotik yang memang ini menjadi keunggulan Jepang dalam hal robotika atau bidang-bidang robotika. Oleh karena itu, kalau kita lihat analisis terbelakangnya adalah kita harus sekolah vokasi harus hadir mendampingi SDM Indonesia sebagai tempat untuk melahirkan tenaga-tenaga terampil di bidang otomotif, khususnya pada mekanik gitu ya, dan juga mungkin orang-orang yang bekerja di manufaktur produksi otomotif seperti membuat spare part dan lain-lain gitu. Lalu kita juga harus fokus pada pengembangan kelas industri otomotif. Kenapa? Karena adanya kelas industri ini membuat kita fokus pada industri rekanan yang akan kita kembangkan. Hal itu juga akan mempengaruhi kita pada fokus kita, yaitu adalah pengembangan TEVA atau Teaching Factory. Jadi kita harus mengambil peran di sini. Dikala Cina dan Jepang berperang pada industri otomotifnya masing-masing, kita pun sebenarnya bisa menjadi negara adidaya yang menghasilkan SDM yang terampil gitu ya. Lalu kalau kita bahas lagi apa itu TEVA gitu. Mungkin yang belum tahu TEVA itu apa. TEVA adalah suatu metode pembelajaran yang diciptakan untuk siswa menghadapi dunia nyata, mini industri yang harus dilaksanakan di sekolah, agar siswa mengalami atau merasakan praktek langsung di dalam proses pelajaran kejuruan yang nanti akan dirasakan setelah lulus. Lalu apa itu industri? Industri adalah kelas khusus
diselenggarakan melalui kerjasama antara industri dengan pendidikan SMK. Tujuan untuk meningkatkan kualitas, teman-teman. Ya, kualitas apa? Kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerjanya. Biasanya ada yang kelas industri Honda, Yamaha, Kawasaki, gitu ya. Itulah pentingnya kelas industri dan TEFA, teman-teman. Nah, ini yang kita bahas ya, menjadi topik utama juga ini. Inilah kendaraan robotik yang sedang dikembangkan oleh Kawasaki, yaitu Corleo. Gitu ya. Corleo ini adalah kendaraan robotik ya, yang diperkenalkan oleh Kawasaki Heavy Industries yang diperkenalkan di Osaka Kansai Expo Jepang 2025. Dan mungkin ini kedepannya insya Allah akan di launching ya secara massal di 2050. Nah, kita lihat teman-teman semua, dan ini sebenarnya cukup spesifik dan sangat futuristik secara pandangan saya. Kenapa? Karena memang ini terintegrasi, teman-teman, integrasi AI dan sensor canggih. CC-nya 150, mungkin ada yang kayak Vario ya 150 gitu. Lalu pengisiannya fuel cell yang cepat. Gitu. Bahan bakarnya apa? Hidrogen dengan emisi utama uap air. Siap menghadapi jalan terjal. Tapi Korea ini juga memiliki kekurangan yang pasti adalah harganya yang mahal, infrastruktur yang belum memadai di Indonesia. Lalu tahap pengembangan, proses pengembangannya sedang dikembangkan oleh Kawasaki. Lalu bagaimana kita merencanakan langkah-langkah gitu ya pengembangan TEFA ini ya fasilitas industri. Yang pasti adalah kita harus melaksanakan kerjasama antara sekolah dan Kawasaki Motor, MOU. Kita datang, kita mungkin meminta bantuan, minta kerjasama, hingga terjalinnya kerjasama di atas materai gitu ya. Lalu kita fokus membuat kelas industri Kawasaki, khususnya di kejuruannya atau kelasnya di prodinya teknik otomotif. Lalu kita upgrade nih guru-guru teknik otomotif, upskilling, reskilling. Kompetensi guru-guru otomotif ini harus ditingkatkan supaya sesuai dengan kompetensi Kawasaki-nya. Lalu bagaimana penyelarasan kurikulum? Kurikulum ini harus link and match, harus dikawinkan dengan industri. Kawasaki dengan sekolah, apa butuhnya Kawasaki, materi apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Lalu Kawasaki pengen materi-materi apa yang konkret, yang memang nanti bakal ada, yang nanti mungkin menjadi materi inti. Lalu setelah kurikulum diselaraskan, maka siswa harus melakukan magang di bengkel Kawasaki agar siswa memiliki pengalaman yang expert, yang luar biasa. Lalu bukan hanya guru dan siswa, tapi juga manajemen, top manajemen, middle manajemen harus diberikan pelatihan bagaimana tata cara mengelola keuangan di bengkel, bagaimana tata cara mengelola marketingnya gitu ya, pemimpinannya, kerjasama timnya, supaya manajemen bengkel ini dipimpin oleh orang-orang yang kompeten. Setelah itu semua ada, maka dibuatlah intinya, yaitu membuka bengkel TEFA Kawasaki Motor, khususnya untuk motor Corleo ini, yang nanti kedepannya mungkin nanti akan ada gitu. Itu pandangan saya tentang langkah-langkah ini, pengembangan TEFA basis industri. Simpelnya adalah TEFA ini adalah membuka bengkel Teaching Factory ini akan meningkatkan kualitas kita sebagai sekolah vokasi dalam bidang kompetensi kejuruannya masing-masing. Dengan lahirnya TEFA ini, guru dan siswa akan lebih menjadi kompeten. Ya. Dan kalau kita lihat secara eksplisit ya, bahwa industri pun mendapat keuntungannya itu dia mendapat tenaga-tenaga ahli gitu ya. Khususnya di industri otomotif, untuk proses manufaktur maupun di proses repair and maintenance pada kendaraan bermotor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat selalu.